Hai, good morning. Kita belajar IPS. Ya, ini ada catatan kalian. Jadi sebelum kalian catat, saya jelaskan dulu. Keragaman, apa itu keragaman? Kemarin kita saya sudah pernah kirim video mengenai keragaman budaya. Nah, keragaman itu artinya bermacam-macam. Jadi kalau keragaman budaya artinya budaya yang bermacam-macam. Beberapa contoh keragaman budaya di Indonesia yaitu ada keragaman suku, bahasa, rumah adat, tarian, pakaian, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Dan makanan juga. Yang ketiga, sikap kita terhadap segala keragaman yang ada di Indonesia yaitu, maksudnya ini, bagaimana kita menghadapi keragaman-keragaman yang ada di Indonesia ini. Misalnya, kalian sebagai seorang suku Tionghoa, bagaimana menghadapi teman kalian yang suku Batak misalnya, atau yang suku Jawa, atau yang suku Sunda, suku Bali, dan lain-lain. Nah, itu bagaimana? Yaitu harus mampu memahami dan menghargai keragaman tersebut. Misalnya, kalian suku Batak, misalnya mereka ada adat ketika orang menikah. Ya, kalau kalian datang ke pernikahan teman kalian, terlalu jauh, ke pernikahan teman mama kalian yang orang Batak, nah itu kalian harus mampu memahami dan menghargai adat mereka ketika sedang dilangsungkan. Tidak boleh kalian komentar misalnya, kenapa ini seperti ini, seperti ini. Itu namanya kita tidak menghargai keberagaman. Oke, lanjut. Suku bangsa itu apa? Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama. Jadi ini ada beberapa orang, satu golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan ciri-ciri budayanya sama. Misalnya suku Bali, mereka tinggal di Bali. Nah, budaya suku Bali itu, budaya orang Bali itu sama. Ya, ada beberapa contoh suku bangsa di Indonesia yaitu suku Batak di Sumatera Utara. Ini dia suku Batak. Kemudian ada suku Dayak di Kalimantan. Nah, ini dia suku Dayak. Jadi ini pakaian khas mereka ya. Kalau yang tadi pakaian khas suku Batak. Kemudian ada suku Bugis di Sulawesi. Ini suku Bugis ketika melangsungkan acara pernikahan. Dan satu lagi suku Sunda di Jawa. Ini suku Sunda ketika mereka sedang adat. Oke? Nah, itu cuman hanya beberapa 4 aja saya ambil contoh suku bangsa di Indonesia. Sebenarnya itu banyak. Ya, kemudian nomor 6, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Nah, kalau tanpa bahasa, kita tidak tahu maksudnya apa yang mau disampaikan orang lain. Ya, bahasa. Bahkan orang yang bisu, tidak bisa ngomong, itu mereka juga memiliki bahasanya, yaitu bahasa isyarat. Ya kan? Nah, jadi bahasa itu penting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, bahasa setiap suku berbeda. Contohnya bahasa Betawi di DKI Jakarta. Kita lihat ini ada sebuah video sebuah orang ibu-ibu yang sedang ngomong bahasa Betawi. Kita diarak-arak kayak gitu antum mobil ketiga. Oh, gitu ya. Tuh, ketiga kita. Kan kata orang-orang tua dulu gitu. Berbagai penelitian terus dilakukan. Jadi itulah bahasa Betawi contohnya ya. Saya ambil beberapa detik aja karena nanti semakin mendengar bingung kita. Oke. Nah, sampai di sini penjelasan dari Sir. Kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas, boleh di WA-kan ya.